Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Arisalah TV yang berbahagia serta jamaah kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai kesehatan, kenikmatan di dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah rutinitas di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada edisi kali ini, edisi talk show, kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmu kepada kita yang akan menambah hazanah di dalam kehidupan kita. Saya perkenalkan dulu yang pertama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Husin Mahmud MM. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Arisalah dan juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Arisalah yang di Cariu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Tambah ganteng aja, alhamdulillah. Tambah seger, tambah ganteng. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya telah hadir bersama kita juga Bapak Dr. Andes Haji Rahmat ASMM. Nah, beliau merupakan salah satu pendiri dan sebagai pengurus Yayasan Arisalah sampai saat sekarang ini. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya lancar Bu Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan coba mengupas bagaimana cara memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Karena begini Pak Kiai dan Pak Haji, banyak di antara jamaah ya, khususnya kaum muslimin dan secara umum mungkin ada juga di antara kita yang harusnya 10 hari terakhir Ramadan ini semakin semangat, tetapi pada kenyataannya justru malah semakin turun. Nah, ini kira-kira bagaimana nih menurut Pak Kiai supaya ibadah kita tetap semangat, bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada pahala Lailatul Qadar yang dijanjikan. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan pencerahan untuk kita dan seluruh pemirsa Arisalah TV dan jamaah kaum muslim yang dimanapun berada. Kami persilakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Seluruh pemirsa Arisalah TV yang kami hormati, yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Saat ini kita sudah berada di akhir bulan Ramadan, sehingga kita perlu memaksimalkan ibadah. Saya ulangi, perlu memaksimalkan ibadah. Kenapa di akhir bulan Ramadan kita perlu memaksimalkan ibadah? Allah sudah memberikan jaminan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Insya Allah Lailatul Qadar itu Allah akan turunkan di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga kita sebagai umat Islam perlu memaksimalkan diri untuk meningkatkan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan target kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Dan jangan lupa di akhir bulan Ramadan ini ada ibadah yang lebih spesifik lagi, yaitu namanya ibadah maliyah berupa zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, bahkan termasuk sedekah yang perlu juga kita maksimalkan itu. Kalau kita bisa memaksimalkan itu semua, insya Allah apa yang ditargetkan dalam bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa, itu akan tercapai dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz, kira-kira gambarannya. Terima kasih. La'allakum tattaqun. Nah, ini yang harus kita garis bawahi pemirsa, bahwa ibadah kita di 10 hari terakhir ini jangan sampai kendor. Mungkin dari Pak Haji Rahmat ada tambahan Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sudah menjadi kebiasaan kita kaum muslimin, kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
ini kita bersemangat untuk beribadah. Namun lebih dari itu, bagaimana kita bisa mempertahankan semangat itu di 11 bulan ke depan. Jadi artinya semangat beribadah di bulan Ramadan ini itu diimplementasikan di bulan-bulan yang berikutnya. Jadi jangan sampai kendor. Saya kira itu. Ya. Itu yang lebih afdal seperti itu. Ya, la'allakum tatakun, kemudian pertahankan. Nah, ini luar biasa para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini. Pak Kiai, ini ada banyak pertanyaan yang masuk nih ke meja redaksi, ini luar biasa, antusias dari pemirsa jamaah luar biasa Arisalah TV ini. Tapi kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang mungkin menarik dan yang saat ini banyak dipertanyakan oleh jamaah kita. Pertanyaan pertama Pak Kiai, dari Ibu Hindasah dari Cipayung. Beliau menanyakan, bagaimana Pak Kiai teknis pembayaran zakat di saat kita ini dalam kondisi pandemi? Teknisnya bagaimana? Kemudian kalau kita mau menitipkan ke siapa? Adakah layanan jemput zakat dari Arisalah sendiri? Nah, itu Pak Kiai, pertanyaan yang pertama. Silakan. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Yang pertama, bahwa zakat ini merupakan satu kewajiban bagi setiap orang muslim yang hidup di dalam bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan. Di mana Allah melalui Rasulnya mewajibkan kepada umat Islam untuk zakat fitrah di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini kita sudah mulai berzakat fitrah. Bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir. Dan di musim COVID-19 ini dianjurkan zakat fitrah lebih awal. Lebih awal. Dan teknisnya subhanallah, dengan teknologi yang sekarang sudah kita miliki, tidak harus bertemu langsung dengan panitia. Tidak harus ijab qabul langsung dengan panitia. Tetapi yang zakat tetap wajib niat. Niatnya tetap wajib. Dalam hati niatnya saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, untuk si A, untuk si B. Kemudian teknisnya bisa dikirim melalui rekening amil zakat gitu. Nah, lebih baiknya amil zakat ketika sudah mendapat informasi ada transfer rekening zakat dari Ibu Hajah Hindasah umpamanya yang tanya tadi, langsung diterima dan didoakan di situ. Didoakan. Jadi lebih afdal, tidak harus ketemu. Tidak harus berjabat tangan. Karena dalam musim COVID-19 ini kan kita harus membuat jarak, tidak banyak bertemu. Tapi zakat tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan online. Kemudian panitia untuk zakat fitrah ini ada lebih spesifik, di mana Rasul meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, zakatul fitri tuhrotan lisaim. Zakat fitrah itu, Ustaz, fungsi utamanya membersihkan bagi orang yang puasa. Kenapa? Mungkin puasa kita ada kotor-kotornya dikit. Sambil puasa sambil ngomongin orang, sambil puasa sambil marah, sambil puasa sambil dengki, hasud dan yang lain. Bersihkan itu semua dengan zakat fitrah. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua, wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Dalam kondisi COVID-19 ini banyak sekali orang-orang fakir baru, orang-orang miskin baru, sehingga mereka perlu mendapat perhatian yang khusus dari kita. Ayo para muzaki, segera kita salurkan zakat fitrah kita, dan banyak sekali mustahik yang sudah menunggu dari zakat fitrah kita. Insya Allah dengan cara online seperti itu, bahkan di Arisalah insya Allah ada panitia dengan zakat melalui transfer online, dan mungkin ada tayangan nomor rekening
yang bisa ditayangkan di Arisalah, ada beberapa bank yang bisa kita gunakan. Ini tidak mengurangi daripada nilai zakat itu sendiri. Sehingga saya himbau kepada pemirsa Arisalah TV, khususnya jamaah Arisalah, laksanakan zakat melalui online dan tidak mengurangi nilai ibadah sama sekali. Yakinkan itu. Insya Allah dengan zakat fitrah kita akan menjadi berkah. Kecuali zakat fitrah, Ustadz, zakat mal jangan lupa. Zakat mal jangan lupa. Soalnya kan zakat mal itu dihitungnya bukan pas saat COVID tuh. Betul. Sebelum nih. Gimana betul. Itu? Zakat mal itu sangat penting. Walaupun memang ada ketentuan, ada haul dan nisab. Nah, kalau kita sudah haul dan sudah nisab, maka keluarkan minimal 2,5% dari harta kita untuk zakat. Saking pentingnya zakat mal ini, Allah menekankan dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta untuk zakat mal itu yang fungsinya tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikannya. Sehingga jangan lupa Ustaz, zakat mal ini harus diperhatikan dengan maksimal. Dan jangan sampai lupa kita mengeluarkan zakat mal di dalam bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, sedekah. Setelah kita zakat fitrah, kemudian bisa zakat mal, masih ada kemungkinan sedekah. Rasul mengatakan, afdhalus sedekati as-sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Teknisnya sama dengan tadi zakat fitrah dan zakat mal, pakai online. Dan sekarang ini sudah sangat mudah untuk teknis melaksanakan zakat. Begitu kira-kira Ustaz, gambaran sudah. Bahkan mungkin boleh kali ya Pak Kiai ya. Dia melafalkan niat zakatnya kalau misalkan masih ragu-ragu melalui online kali ya. Oh, bisa. Gitu, dengan panitia zakat gitu. Bisa. Kalau umpama kita ada sambungan online, artinya bisa dengan video call atau yang lain, itu boleh dengan kita melafadzkan menggunakan video call atau online tadi. Tapi seandainya itu nggak memungkinkan, niat di hati pun itu sudah cukup. Niat di hati sudah cukup. Iya, tidak harus dilafalkan. Dilafalkan sunnah, tapi yang wajib niat di dalam hatinya itu. Dan yang paling wajib lagi zakatnya dikasih. Zakatnya itu nggak boleh lupa. Karena orang kalau mengeluarkan zakat bukan sekedar membantu orang, tapi menyelamatkan diri sendiri. Itu yang paling penting itu. Menumbuhkan dan menambahkan rezeki kita. Insya Allah berkah. Ya. Baik, Ustadz Manat menambahkan, dalam posisi pandemi COVID-19 ini, kebetulan Arisalah sudah membentuk panitia. Dan juga ada fasilitas jemput, layanan jemput zakat. Artinya bagi jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang tidak sempat mengantarkan zakat ya, bisa artinya menghubungi hotline Arisalah, bisa dijemput zakatnya ke rumah masing-masing dari jamaah. Demikian. Berarti itu memudahkan. Ya, artinya kan kadang-kadang ada orang muzaki tapi nggak tahu handphone gitu kan. Ya. Nggak tahu handphone sehingga tinggal calling ke Arisalah, suruh ada hotline-nya, ya. Bagus. Panitia. Luar biasa Arisalah ini. Tuh pemirsa, gak usah khawatir bagaimana teknis membayarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, infak maupun sedekahnya. Silahkan, kalau bingung silahkan menghubungi panitia zakat yang mungkin di Arisalah juga ada, atau mungkin di tempat-tempat yang terdekat juga silahkan. Nah, mudah-mudahan ini pertanyaan dari Ibu Hajah Hindasah bisa jelas dan bermanfaat buat seluruh pemirsa Arisalah TV. Ada pertanyaan yang kedua, ini mungkin Pak Haji Rahmat ini ya. Ini pertanyaan dari Bapak Haji Mahmudi yang ada di Ciracas nih Pak Haji. Nah, beliau bertanya, bagaimana puasa kodok, terutama mungkin banyak bagi ibu-ibu ya, setiap bulan ada hal yang syar'i sehingga dia tidak bisa puasa tapi harus dikodok. Tapi di bulan Syawal Pak Haji, ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya juga luar biasa. Nah, ini pertanyaannya, mana duluan nih, kodok dulu apa puasa dulu nih? Itu puasa sunnah. Baik Pak Haji, silakan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya ini pertanyaan sangat bagus dari Pak Haji Mahmudi. Menjawab pertanyaan tadi, afdol mana, yang utama mana
di bulan Syawal itu mengerjakan qadha Ramadan atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah dikatakan bahwa barang siapa berpuasa Ramadan lalu kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun. Itu jadi luar biasa. Makanya kalau bisa dimaksimalkan itu luar biasa nilainya. Apalagi saat PSBB begini ya. Iya. Keluar bisa dilanjutin puasanya. Iya, bisa langsung diikuti. Namun tadi pertanyaannya, Abdul mana? Apakah mendahulukan kodoknya dulu atau sunahnya dulu, atau niatnya digabungkan antara kodok dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah ini menurut Imam Muhammad bin Sulaiman itu menggabungkan niat sholat puasa Ramadan, puasa kodok Ramadan dengan puasa sunnah di bulan Syawal itu dibolehkan. Tetapi menurut Imam Nawawi menggabungkan niat kodok puasa Ramadan dengan puasa sunnah bulan Syawal 6 hari itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Namun ada ulama yang berikutnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan bahwa menggabungkan niat puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu dibolehkan, walaupun nilainya tidak sesempurna seperti hadis tadi. Jadi artinya puasa sunnahnya yang 6 hari itu mendapatkan nilai pahala, tapi tidak sempurna. Maka dianjurkan bahwa bagi yang mampu, bagi yang mampu dan kuat, lebih baik mengkodok dulu puasa Ramadan, baru melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu bagi yang kuat. Karena bulan Syawal itu boleh dikerjakan selama bulan Syawal. Iya, selama bulan Syawal. Namun bagi yang kurang kuat, yang tidak kuat, ini karena durasinya untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu hanya 1 bulan. Iya. Sementara kodok bisa 11 bulan sebelum berikutnya. Sehingga bagi yang kurang kuat bisa melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dulu, baru kodoknya belakangan. Itu bagi yang kurang kuat. Itu jawabannya mungkin seperti itu. Mungkin Pak Kiai mau menambahkan? Iya, silakan disempurnakan. Ini indah sekali penjelasannya. Kesimpulannya, mudah-mudahan ibu-ibu yang punya kodok di puasa Ramadan kemarin bisa laksanakan kodoknya dulu. Masih dalam bulan Syawal, kemudian ditambah 6 hari puasa sunnahnya. Itu akan sangat-sangat sempurna gitu. Tapi seandainya kondisinya tidak memungkinkan, monggo kodok sekaligus diniatkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Begitu kira-kira kesimpulannya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, para pemirsa jamaah kaum muslimin, kita sudah mendapatkan penjelasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bermanfaat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tadi yang pertama semangat nih di 10 hari terakhir Ramadan kita, kemudian bayar zakat di saat pandemi seperti ini, tidak usah menunggu sampai akhir-akhir dan yang terakhir bagaimana cara kita mengqadha puasa serta melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup mungkin ada closing dari Pak Kiai sebagai penutup perjumpaan kita pada kesempatan ini. Iya, pemirsa Arisalah TV yang saya hormati, jadikan kesempatan 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan tahun ini untuk memaksimalkan ibadah. Baik ibadah yang kita laksanakan dengan hati, zikir, ibadah yang dilaksanakan dengan anggota badan, sholat, puasa, maupun ibadah yang kita laksanakan dengan mal, harta, mari kita maksimalkan.
Targetnya insya Allah Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan ini insya Allah Ramadan yang banyak membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan akan kita lanjutkan ibadah-ibadah seperti nilainya Ramadan setelah selesainya Ramadan. Terima kasih Ustaz. Pak Haji mungkin mau menambahkan? Ya. Baik pemirsa, alhamdulillah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum ditutup, atas nama kerabat kerja dan seluruh kru Media Center Arisalah mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga 10 hari terakhir bisa kita laksanakan. Dan saya atas nama pribadi selaku host atau MC pada kesempatan hari ini, Abdul Manap, undur diri. Semoga semua jamaah kaum muslimin dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.